Halo teman-teman Grid Auto Tips, ketemu lagi dengan gue Rian. Di video kali ini kita akan membahas soal air radiator nih. Nah, di depan gue ini udah ada produk dari Welty. Tapi kedua produk ini berbeda. Yang satu radiator treatment dan yang satu radiator coolant hybrid. Nah, perbedaan keduanya seperti apa? Simak aja video berikut. Tapi sebelumnya yang harus kita ketahui, air radiator itu secara fungsinya yaitu sebagai pendingin mesin agar nggak terjadi overheat. Nah, air radiator ini bertugas untuk menjaga temperatur mesin pada suhu ideal. Jadi kinerja mesin aman gitu. Nah, di depan gue ini udah ada dua produk dari Welty dengan warna yang berbeda ya. Untuk yang pertama, air radiator Welty yang coolant hybrid. Air radiator Welty yang hybrid ini memiliki kandungan yang agak berbeda nih, yaitu penggunaan diethylene glycol. Diethylene glycol ini berfungsi sebagai menaikkan titik didih dan juga menjadi antifreeze atau anti beku. Jadi kalau memang suhu mobil kalian adem tuh nggak bakal beku kali ya. Tapi kayaknya di Indonesia nggak sampai lah seperti di luar negeri gitu. Kandungan diethylene glycol ini memiliki kelebihan. Kelebihannya lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan seperti apa? Nah, kebanyakan kan orang bengkel atau pas saat ganti air radiator itu kan dibuang tuh air radiator yang lama tuh. Nah, saat dibuang itu kan pasti menimbulkan limbah ya gitu ya. Air radiator itu kan termasuk bahan kimia. Nah, kalau untuk diethylene glycol ini aman dibuang ke selokan. Jadi nggak menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan. Nah, kalau untuk kandungan yang lainnya sama aja seperti air radiator coolant biasa, yaitu ada anti karat, biar nggak berbuih gitu, ada anti buih. Jadi bisa digunakan di semua mobil. Untuk yang kedua, radiator treatment. Nah, radiator treatment ini harus diketahui, ini bukan campuran untuk air radiator coolant. Jadi ini dia bisa digunakan sendiri tanpa dicampur apapun. Nah, untuk yang radiator treatment ini perbedaannya nggak ada kandungan ethylene glycol. Tuh, jadi dia hanya air destilasi murni yang dicampur dengan anti rust dan anti buih itu. Jadi dia itu bisa dibilang nggak ada antifreeze-nya gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk yang radiator treatment ini lebih cocok di Indonesia karena nggak ada suhu yang ekstrim gitu ya, suhu yang ekstrim sampai dingin banget di Indonesia. Jadi Welty itu ngeluarin radiator treatment bertujuan untuk itu. Tapi kalau secara fungsi sebenarnya sama aja. Jadi nggak ada perbedaan yang oh ini lebih bagus, terus yang coolant itu kurang bagus, nggak ada yang seperti itu. Jadi keduanya sama aja. Terus kalau yang aplikasi yang cocok seperti apa? Dari kedua produk ini sebenarnya tadi sama aja. Untuk setiap mobil tuh bisa, baik mobil keluaran baru sampai keluaran yang lama yang masih menggunakan radiator yang besi. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau untuk mobil baru itu harus pakai yang coolant dan yang treatment itu untuk mobil yang lama nggak juga seperti itu. Tapi yang harus diperhatikan tuh cara pengurasan dan pengisiannya harus benar agar kemampuan dari air radiator coolant dan radiator treatment ini bisa maksimal. Kita bisa lihat langsung kalau kita tuang ke gelas yang bening ya. Di sini udah ada air radiator yang merah ini, radiator coolant yang hybrid dari Welty, dan ini radiator treatment yang juga dari Welty. Nggak hanya di perbedaan warna, untuk mengetahui ada kandungan glikolnya atau tidak, itu bisa dirasakan dengan tangan. Walaupun memang sebenarnya ini bukan jadi indikator resmi gitu ya, tapi sedikit banyaknya itu bisa menunjukkan bahwa air radiator itu ada kandungan ethylene glycol. Nah, bisa aja langsung dicelupkan tangan sini dan gesek-gesekkan sedikit lah. Nah, kalau memang ada terasa licin, itu berarti ada kandungan ethylene glycolnya. Karena secara senyawa ethylene glycol itu memang agak licin. Dan kalau memang untuk yang radiator treatment ini, kalau kita masukkan jari dan kita gesek-gesekkan itu sama seperti air biasa. Jadi nggak ada licin-licinnya gitu ya. Nah, sebenarnya perbedaan untuk yang radiator coolant hybrid dan radiator treatment ini perbedaan hanya di situ. Dan untuk penggunaan dari air radiator coolant hybrid dan radiator treatment itu sama-sama direkomendasikan setiap 20.000 km sekali dikuras dan diganti baru.
Oh ya, untuk tambahan nih, bagaimana sih mobil yang sudah berumur, apa perlu di flush untuk mengganti air radiator WLT ini? Sebenarnya bisa dibilang nggak perlu ya, kalau memang sistem radiator itu masih bersih. Jadi buang air radiator yang lama sampai ke dalam, sampai semuanya terbuang, baru isi dengan air radiator yang baru. Nah, kalau memang terlihat ada kotoran-kotoran, endapan-endapan yang sedikit, itu baru bisa di flushing untuk membuang kotoran yang ada di sistem air radiator. Kalau untuk harga bisa dilihat langsung di bawah ini untuk kemasan yang 1 galon atau isi 5 liter. Oke, sekian video dari gue, semoga bermanfaat dan bisa memberi masukan kalau memang lo mau ganti air radiator. Jangan lupa untuk like, komen kalau memang ada komentar atau masukan ke kita, dan yang belum subscribe langsung subscribe channel Grid Auto Tips. Terima kasih, dadah.